Rasanya males banget beres-beres gudang, tapi lain ceritanya kalau kamu nemu barang berharga di sana. Selimut pas kamu kecil emang punya kenangan, tapi barang berharga di sini adalah barang yang bisa kamu jual puluhan atau bahkan ratusan juta rupiah. Yuk, bongkar barang-barang lama, kali aja ada yang berharga. Pertama, buku komik. Kalau kamu suka baca komik, jangan dibiarin gitu aja di gudang. Tapi kalau kamu bukan penggemar komik, mungkin aja orang tua kamu mengoleksi komik dulu. Pada tahun 2014, lelang komik pertama yang menampilkan Superman dihargai 3 juta dolar atau 50 miliar rupiah. Setelah lelang itu, penjual komiknya pasti jadi suka Superman. Oh iya, buat tahu komik mana yang berharga, coba cari deh di internet. Produk teknologi mungkin salah satu barang yang paling terlupakan di loteng dan gudang, mulai dari radio tua sampai alat musik listrik. Misalnya, mesin tik kuno dari merek Remington atau Hermes bisa bikin kamu dapetin jutaan rupiah. Harganya bisa beda-beda tergantung dari versi, kondisi, dan warnanya. Warna Tosca atau pink yang langka harganya lebih mahal. Hermes Ginga 1969 terjual 750 dolar atau 11 jutaan rupiah di eBay. Kamu nemu speaker atau amplifier tua, tapi siapa yang mau sama barang ini? Tunggu dulu. Ada orang yang rela membayar jutaan rupiah kalau barang itu vintage. Mikrofon Sennheiser vintage terjual hampir 160 dolar atau 2,5 juta rupiah, padahal nggak berfungsi. Kamera film tua juga bisa bikin kamu untung. Kalau kamu punya lensa, tas tripod, atau aksesoris lain, kesempatan untuk meraup untung semakin tinggi. Leica M6 dengan kotaknya terjual sekitar 5.000 dolar atau 78 juta rupiah. 3, 2, 1, cheese! Video game konsol dan game tahun 80-an bisa bikin kamu kaya. Apalagi kalau gamenya belum dipakai atau edisi langka. Kaset Super Mario Brothers yang belum dibuka dari tahun 1985 aja terjual seharga 114.000 dolar atau 1,7 miliar. Nggak nyangka kan? Selanjutnya ada piringan hitam. Kolektor piringan hitam dikenal untuk hobinya mengoleksi piringan hitam langka. Kebanyakan penggemar piringan hitam lebih suka mendengarkan lagu favorit mereka dari piringan hitam yang masih bagus. Jadi, peluangmu tinggi kalau piringan hitam orang tuamu dari tahun 60-an masih bagus. Bukan cuma teknologi yang bernilai tinggi. Meskipun nggak kita duga, ternyata barang lain pun banyak yang berharga. Misalnya, boneka. Mainan imut dari masa kecil kita ini mungkin terlupakan saat kita dewasa. Tapi yuk cari lagi boneka berharga kita. Kolektor boneka rela menghamburkan uang demi boneka yang tepat. Barbie original tahun 1959 dilelang seharga 27.450 dolar atau 428 juta rupiah. Tapi tentu nggak semua. Boneka American Girl atau sejenisnya cuma dihargai 6 jutaan rupiah. Kalau kamu nggak punya barang-barang yang udah disebutin tadi, jangan sedih dulu. Kartu yang bisa dikoleksi juga populer banget, misalnya Pokemon. Holo Fixed Time Shadowless Charizard edisi pertama terjual sekitar 350.000 dolar atau 5,5 miliar rupiah. Pemiliknya beruntung banget, nggak punya Charizard di koleksimu. Kartu lain dari karakter favorit kayak Pikachu juga bernilai tinggi, tapi nggak semua edisi pertama semahal itu. Horsey atau sejenisnya cuma bernilai 300 dolar atau 4,6 juta rupiah. Ada juga trading card olahraga kayak kartu bisbol dan Magic, The Gathering Cards. Harganya bergantung pada kondisi dan kelangkaannya. Apa sepatu juga berharga? Kalau kamu beruntung punya sepatu kets jenis ini, mungkin kamu bisa nambah tabunganmu. Misalnya aja Air Jordans. Sepatu kets pertama yang dirancang buat Michael Jordan ini diproduksi pada pertengahan tahun 80-an. Kalau kamu nemu sepatu ini, harganya bisa jutaan sampai puluhan juta rupiah, tergantung model dan kondisinya. Sepatu lari Nike tahun 1972 yang dikenal sebagai Moon Shoe mencetak rekor penjualan 430 jutaan dolar atau 6,8 miliar rupiah. Mungkin kamu nemu barang berikutnya di rumah kakek dan nenek kamu. Misalnya barang dari Murano Glass. Barang dari kaca warna-warni ini berharga karena buatan tangan dan dari Italia.
Biasanya ini jadi oleh-oleh. Benda sehari-hari kayak asbak dan piring permen bisa terjual ratusan dolar atau jutaan rupiah. Sementara patung akan terjual puluhan juta sampai ratusan juta rupiah. Perangko. Dulu harga perangko kurang dari Rp10.000, tapi sekarang nilai jualnya bisa jutaan untuk perangko yang tepat. Satu perangko tahun 1849 terjual seharga hampir $100.000 atau 1,5 miliar rupiah. Kamu bisa dapat durian runtuh kalau punya karpet unik kayak barang antik keluarga. Kalau kakek dan nenek kamu punya karpet Turki atau Persia dengan kualitas dan keterampilan bagus, kamu bisa dapat jutaan rupiah. Sebuah karpet pernah terjual seharga $33,7 juta atau 520 miliar rupiah. Perabot dari periode desain pertengahan abad emang cantik. Kamu bisa dapat uang banyak kalau punya perabot tahun 1933 sampai 65. Sofa tua kamu itu mungkin nggak berguna buat kamu, tapi orang lain bisa memanfaatkannya. Perabot modern pertengahan abad emang lagi banyak dicari. Perabot, dekorasi, dan seni, semuanya berharga. Kayaknya bentar lagi barang ini jadi viral. Apa action figure juga berharga? Action figure tahun 80-an juga mahal. Action figure dan playset He-Man dan Master of the Universe termasuk barang paling mahal. Kalau kamu udah nggak mau nyimpen barang ini dan pengen menghasilkan uang, kamu mungkin senang mendengar playset The Eternia dari tahun 1980-an dihargai $7.000 atau 100 jutaan di eBay. Buku edisi pertama juga lumayan mahal. Beberapa buku edisi pertama terjual seharga $1 juta atau 15 miliar rupiah. Emang sih nggak semua buku semahal ini, tapi pilih lagi aja kalau mau nyumbang buku. Ngomong-ngomong soal sumbangan, tahun 2015, seseorang di Amerika Serikat menyumbangkan satu komputer lama. Ternyata, komputer yang dia sumbangkan adalah komputer Apple generasi pertama yang super langka. Harganya $200.000 atau 3 miliaran rupiah. Terlalu berharga buat didaur ulang. Itu salah satu dari 200 komputer Apple I pertama yang dirakit Steve Wozniak pada tahun 1976. Penyumbang komputer itu menemukannya dengan banyak teknologi tua lain saat membereskan garasi, lalu dia sumbangkan semuanya. Dan akhirnya, perusahaan pengelola sampah menjualnya ke museum. Menariknya, perusahaan itu mencari si penyumbang komputer karena dia nggak ngasih detail apapun atau minta tanda terima. Padahal, orang itu mau dikasih 1,5 miliar rupiah. Seorang pengguna Reddit bilang mereka nemu lebih dari 200 gram bubuk emas saat beres-beres loteng kakek mereka. Kadang barang berharga itu nggak tersentuh. Apa poster juga berharga? Betul, harga poster bergantung pada popularitas dan tentunya arti poster itu bagi seseorang. Poster film Wizard of Oz asli dalam kondisi bagus terjual seharga $100.000 atau 1,6 miliar rupiah pada tahun 2019. Pyrex disk warna-warni dari pertengahan abad ke-20 menjadi favorit pencinta barang vintage. Kalau kamu punya gelas soda kapur buram dalam warna pastel dengan pola menarik, kamu beruntung, terutama kalau desainnya belum baret. Pyrex yang paling dicari memiliki pola Lucky in Love. Pola ini diproduksi cuma pada tahun 1959, jadi harganya bisa ribuan dolar atau puluhan juta rupiah. Kotak bekal dan tempat minum yang dipakai anak sekolah tahun 1950-an dan 60-an gak kalah menarik. Produk itu memiliki gambar karakter kartun, karakter utama acara TV, atau band terkenal. Misalnya, kotak bekal bertema The Jetsons dan tempat minumnya terjual seharga $1.650 atau 25 juta rupiah di eBay. Kita terbiasa melihat jam di ponsel atau arloji pintar, tapi dulu nggak begitu. Kalau kamu punya jam dinding kecil atau jam meja dari tahun 1930-an atau 40-an, kamu bisa menjualnya seharga ribuan dolar atau puluhan juta rupiah. Daftar ini bikin pengen beresin gudang atau loteng nggak? Kalau nemu barang, mau dijual atau dijadikan kenangan keluarga?